Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kabar Siak kembali hadir menyajikan beragam informasi teraktual yang kami rangkum dalam Kabar Siak. Bersama saya, Nona Lestari, inilah Kabar Siak selengkapnya. Saudara, pasangan calon Bupati Alfedri dan calon Wakil Bupati Siak Husni Merza mendatangi kantor KPU Siak guna mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak. Kedatangan pasangan calon pertama Alfedri dan Husni Merza bersama rombongan simpatisan dan partai pengusung ke KPU Kabupaten Siak untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak diiringi dengan alunan suara kompang. Pasangan bakal calon Bupati Alfedri dan calon Wakil Bupati Siak Husni Merza disambut langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Siak. Setelah petugas kesehatan melakukan pengecekan suhu tubuh dan dilanjutkan dengan mengisi buku daftar hadir, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Siak yang dikenal dengan panggilan Sah atau sahabat Alfedri Husni didampingi oleh tim koalisi masuk ke ruangan guna mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran melalui media online. Setelah dinyatakan lulus verifikasi, pasangan Alfedri Husni bersama tim koalisi langsung meninggalkan kantor KPU Kabupaten Siak. Menurut Ketua Tim Koalisi Pasangan Sah, sudah mulai membentuk tim koalisi dari kabupaten hingga ke desa-desa. Kedepannya akan dibentuk tim relawan pemenangan pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Alfedri Husni Merza. Ya, jadi gini, kita tahap awal ini kan tetap melaksanakan dulu tahapan-tahapan yang dibuat oleh KPU. Ya, tapi kan dalam rangka pemenangan kita ini kan sudah lama bergerak. Apalagi calon kita ini kan seorang incumbent bupati aktif ya. Jadi tentu hari-hari kegiatan beliau itu secara tidak langsung juga sudah bisa dinilai oleh orang. Kemudian ke depan ya kita sudah bentuk koalisi, tim koalisi mulai dari kabupaten sampai ke desa. Kemudian juga beberapa hari ke depan kita sudah membentuk tim relawan. Nah, tim relawan ini kecamatan sampai desa itu sudah kita bentuk. Tinggal menetapkan lagi tim relawan yang tingkat kabupaten. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pasangan Arif Padilla dan Sujarwo melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 di kantor KPU Kabupaten Siak. Sekitar pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, pasangan Arif Padilla dan Sujarwo didampingi istri dan sejumlah tim sukses serta simpatisan tiba di kantor KPU Kabupaten Siak guna mengikuti tahapan Pilkada Kabupaten Siak, yakni melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Kedatangannya disambut langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Siak, namun pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas dan dilanjutkan dengan mengisi buku daftar hadir. Selanjutnya pasangan calon Arif Padilla dan Sujarwo yang lebih dikenal dengan PAS ini didampingi petinggi partai pengusung masuk ke ruangan pendaftaran guna mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditentukan oleh KPU.
pasangan pas keluar dari ruang pendaftaran dan telah selesai mengikuti rangkaian pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak dan dinyatakan lulus verifikasi data sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Ya, dari PAS sendiri kita memang alhamdulillah diusung oleh 3 partai politik. Golkar itu ada 8 kursi, kemudian Gerindra ada 4 kursi, kemudian PDI ada 4 kursi, yang mana ini memang tersebar di seluruh dapil lah dalam komposisi yang ada ini. Kalau kami melihat ini memang punya peluang besar lah untuk kita bisa memenangkan persaingan ini, tapi tentu butuh kerja keras, kerja bersama, bahkan solidkan seluruh jaringan, bahkan tim yang ada di setiap desa, bahkan setiap dusun, bahkan setiap RT. Kemudian tentu ini bisa dilakukan dengan kebersamaan. Sebelum mendatangi kantor KPU Kabupaten Siak, pasangan Arif Padilla terlebih dahulu melakukan sholat Jumat di Masjid Sahabudin dan dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sultan Syarif Qasim II. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan. Saudara, dengan mengenakan kain songket dan diiringi kompang, pasangan Said Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita atau Sadar melakukan pendaftaran bakal calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020. Tepat pukul 16:16 pasangan Said Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita atau Sadar mendatangi kantor KPU Kabupaten Siak dengan iringan kompang dan mengenakan kain songket serta dikawal oleh para simpatisan dari partai pengusung pasangan Said Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita. Kedatangan pasangan calon ini guna mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran bakal calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pasangan Sadar didampingi petinggi partai pengusung masuk ke ruangan pendaftaran dan mengikuti serangkaian tahapan pendaftaran yang dilakukan secara online. Usai mengikuti tahapan prosedur pendaftaran oleh KPU, pasangan Sadar dinyatakan lulus verifikasi data sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Menurut tim koalisi dari pasangan Said Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita mengatakan, tim koalisi dari pasangan Sadar akan terus memantau dan mengawasi jalannya Pilkada Kabupaten Siak. Yang jelas kami sama-sama membahu nih. Di samping kita tim koalisi, kita juga bersama relawan. Karena kita bersatu nih, karena kita tim pemenangan, secara keseluruhan tim pemenangan, baik itu koalisi maupun relawan, satu tim. Kita bergerak bersama bagaimana untuk memenangkan ini dan sama-sama kita mencari tahulah, memantau terus ya perkembangan dari pihak lain. Dan kami juga tidak mau kecolongan juga, karena di ikrar kami juga kita kan ikrar kami mengatakan bahwanya berpolitik santun ya, berpolitik santun, mengedepankan akal sehat, jelas bergerak bersama, tidak menjatuhkan orang lain. Bagaimana kita mengusung partai kita, mengusung calon kita ini supaya kita menang betul-betul menang yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan menang yang karena kecurangan. Kami juga berharap juga calon lain sama seperti itu harapan kami. Nah, ini menjadi momentum sejarah buat kami semuanya, khususnya Kabupaten Siak, dan saya berharap nanti proses pilkada berjalan dengan asas-asas yang jujur, adil, dan juga kita bisa menjalani dengan santun dan bermartabat, sehingga nanti akan lahir memang pemimpin yang cinta oleh rakyatnya. Kemudian nanti ketika mereka memimpin akan menjadi pemimpin yang amanah. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan. Saudara, setelah melalui tahapan pendaftaran, selanjutnya sesuai persyaratan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak akan diberikan surat pengantar guna memeriksakan kesehatannya, baik secara rohani dan jasmani, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Pendaftaran, pemberkasan, apalagi kelanjutannya? Iya, kelanjutnya kita akan berikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Jadi calon ini wajib diperiksa kesehatannya, baik jasmani, rohani maupun
bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kapan diserahkan Pak? Iya, nanti jadwal untuk kita itu tanggal 6 dan tanggal 7 September di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Iya, di Arifin Ahmad semua. Saudara, sebanyak 118 personel dari Polres Siak dikerahkan saat pelaksanaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak tahun 2020. Saat berlangsungnya pendaftaran pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, Resor Polres Siak telah mengerahkan sebanyak 118 personil yang tersebar di beberapa titik yang dilalui oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Di kantor KPU Siak, penjagaan diperketat mengingat massa yang hendak ikut dan mengantar masuk ke kantor KPU dibatasi hanya 50 orang saja. Menurut Kapolres Siak Dodi Sanjaya mengatakan, pelaksanaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Siak berjalan aman dan lancar karena semua tim dari pasangan calon telah mengikuti himbauan-himbauan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Sangat kondusif. Alhamdulillah masing-masing calon bisa memberi pengertian kepada para pendukungnya, pada tim suksesnya, LO-nya. Jadi mereka bisa mengikuti semua himbauan-himbauan kita, termasuk juga himbauan-himbauan dari masing-masing calon dan Berapa personil yang komandannya diturunkan? 118 personil. Ditetapkan di mana aja? Titiknya tersebar dari titik-titik kumpul, objek-objek yang disinggahi seperti Masjid Sabudin, makam pahlawan Sultan Syarif Kasim, jalur yang dilalui dan tentunya di kantor KPU ini sendiri. Diharapkan pilkada tahun ini berjalan aman dan kondusif dari awal pelaksanaan pendaftaran sampai selesai pilkada. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak akan hadir informasinya untuk Anda usai jeda iklan terlebih dahulu. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Arfan Usman setelah melalui tahap seleksi terbuka, jabatan pimpinan tinggi Pratama terpilih dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak definitif sesuai surat keputusan Mendagri dan Bupati Siak.
Sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan surat keputusan Bupati Siak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Arfan Usman resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak definitif setelah melalui tahap seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Pelantikan dan pengambilan sumpah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak ini dilakukan langsung Bupati Siak Alfedri. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyampaikan tahniah kepada Sekretaris Daerah Arfan Usman dan tentunya sebagai Sekretaris Daerah yang tugasnya membantu Bupati dan Wakil Bupati dapat menjalankan pemerintahan, kepegawaian, memberikan pelayanan, pelaksanaan kebijakan, program strategis, daya saing, serta keunggulan daerah Kabupaten Siak dapat berjalan dengan baik. Tentu daerah ini menaruh harapan besar kepada sekretaris daerah yang baru dikukuhkan. Karena sekretaris daerah ini adalah jabatan strategis yang membantu keberhasilan tugas bupati dan wakil bupati yang itu mendapat amanah dari masyarakat Kabupaten Siak. Sekretaris daerah sebagai manajer pemerintahan menjalankan bagaimana administrasi dan roda pemerintah ini berjalan dengan baik, memastikan tentunya pembinaan kepegawaian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bagaimana sendi-sendi kehidupan masyarakat ini diberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan tentu mengupayakan berbagai pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis pembangunan serta mendorong daya saing dan keunggulan daerah yang diharapkan dengan demikian nanti Kabupaten Siak ini bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju, yang lebih duluan dari Kabupaten Siak, karena kita ini adalah Kabupaten Pemekaran. Seperti diketahui, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman ini sejak tahun 2007 telah berkarir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, dilanjutkan staf ahli, Kepala BP 3AP 2KB, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, setelah resmi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak definitif, Arfan Usman menyampaikan kesiapan dirinya dalam melaksanakan amanah dan program kerja pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ditemui usai diambil sumpah jabatan dan pelantikan sebagai penjabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak oleh Bupati Siak Haji Alfedri, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman mengatakan kesiapannya dalam melaksanakan amanah dan program kerja pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Sejalan dengan visi misi Kabupaten Siak, ke depan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak tidaklah mudah, terutama terkait mendekati masa pelaksanaan pilkada. Arfan Usman menambahkan akan berupaya objektif, terutama dalam menjalankan aturan dan undang-undang ASN. Yang jelasnya seperti apa yang menjadi amanat Bapak Bupati Siak, bahwa tugas di awal ini adalah tugas berat bagi seorang sekda yang dilantik hari ini. Saya jelasnya melaksanakan apa yang sudah digariskan sebelumnya. Artinya saya tidak akan membuat kebijakan-kebijakan baru. Saya hanya melanjutkan apa saja hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh
pejabat yang sebelumnya melalui visi misi Kabupaten Siak yang sudah berjalan itu saja. Yang tugas apa Pak? Bagaimana? Tugas yang paling berat yang diberikan Bupati. Tugas yang paling berat bagi kita seperti apa yang diamanatkan oleh Bupati pada pelantikan tadi, itu kita sama-sama maklumi adalah tugas yang berat menjelang pilkada ini. Berarti kita melaksanakan semua program tersebut terkait dengan suksesnya pilkada. Pak, apa perasaannya setelah dilantik? Saya merasa sangat berbahagia sekali dan saya merasa bahwa ini adalah suatu rahmat Allah yang maha besar bagi saya dan tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa di akhir jabatan saya sebagai sekretaris daerah ini, di akhir sebagai ASN pengabdian saya menjadi sekda. Ini tidak pernah saya bayangkan, tapi ini adalah merupakan suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan atau diberikan kepada hambanya yang dhaif ini. Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak berperan strategis mendukung dan melaksanakan jalannya roda pemerintahan daerah Kabupaten Siak. Sekda Siak Arfan Usman dilantik bersamaan dengan 3 orang pejabat pimpinan pratama lainnya, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Reporter Desi Kawati, kameramen Syahmijul mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfendri melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Siak, yakni Kepala Disduk Capil, Badan Keuangan Daerah, serta Dinas Sosial. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfendri juga melantik menjabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Di antaranya Wan Idris menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Muzamil sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Hasmizal sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfendri dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap kepada seluruh pejabat yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas serta fungsinya, menjalankan amanah, memberikan pelayanan terbaik dan prima dalam meningkatkan daya saing daerah. Pertama tentunya pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan tahniah kepada Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman, MSI, yang baru saja dikukuhkan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Tentu selamat juga kepada Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Sosial dan Badan Keuangan Daerah yang baru saja dilantik. Dengan harapan tentunya seluruh pejabat pimpinan tinggi pertama yang baru dikukuhkan ini dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, dapat menjalankan amanah yang dipercayakan oleh daerah ini kepada bapak sekalian dengan sebaik-baiknya dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik, pelayanan prima, bagaimana kita mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dan unggulan daerah Kabupaten Siak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak ini berjalan dengan hikmat dan lancar, serta diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfendri usai mengambil sumpah jabatan dan melantik Sekda Siak serta 3 pejabat tinggi pratama di lingkup OPD Siak mengatakan agar dengan tugas serta amanah yang diemban ke depan dapat meningkatkan kinerjanya serta mencapai rencana strategis dan juga melakukan terobosan inovasi program kerja. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman dan 3 pejabat tinggi pratama lainnya di lingkup OPD Siak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pelantikan ini telah sesuai dengan surat keputusan SK Bupati Siak tanggal 7 September 2020 nomor 188/HK/KPTS/2020
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13/2014 tentang pengisian jabatan secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah daerah. Ditemui usai mengambil sumpah jabatan dan melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Siak serta 3 pejabat tinggi Pratama di lingkup OPD Siak, Bupati Siak Alfedri mengatakan agar dengan tugas serta amanah yang diemban, kedepannya dapat meningkatkan kinerja serta mencapai rencana strategis dan melakukan terobosan inovasi program kerja. Badan Keuangan Daerah ya dengan harapan tuh pejabat sekretaris daerah ini dengan pimpinan OPD yang baru dikukuhkan bisa menjalankan amanah dan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harapkan di ke depan kinerja di setiap daerah semakin baik, termasuk OPD-OPD lain dalam rangka mencapai rencana strategis dari OPD-nya masing-masing. Hadir pada pelantikan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Siak, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, pimpinan BUMD dan perbankan, Ketua Dharma Wanita, para camat se-Kabupaten Siak serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Reporter Desi, kameramen Syahmijul mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek inilah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, atas nama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dan tokoh masyarakat Nazir Katang menyampaikan petua dan pesannya kepada Arfan Usman yang telah resmi dilantik menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak serta pelantikan 3 orang penjabat tinggi pratama di lingkungan OPD Kabupaten Siak dihadiri pula oleh sejumlah pejabat dari unsur vertikal, Forkopimda dan pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, yakni Kepala Kerapatan Adat sekaligus tokoh masyarakat Siak Haji Nazir Katan. Dirinya menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan dan petuah agar Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman yang baru saja dilantik dapat bersama membangun Siak dan menjadikan masyarakat Siak tidak hanya sebagai penonton di negeri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai lembaga adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Siak mengucapkan tahniah kepada Haji Arfan Usman SMPD dilantik sebagai Sekretaris Daerah. Sebagai putra Siak akan membangun kota Siak lebih maju di masa-masa yang akan datang. Janganlah Siak ini dijadikan sebagai tempat penonton, tapi jadikanlah sebagai pendayung maju. Oleh sebab itu, dengan pelantikan ini, kami sebagai tokoh masyarakat Siak dan sebagai pemangku adat sangat bergembira sekali dan mengucapkan tahniah kepada Arfan Usman sebagai Sekretaris Daerah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya dan memberi kekuatan dan kesehatan sehingga mampu menjalankan dan dilindungi daripada segala macam fitnah-fitnah yang terjadi, apatah lagi di masa-masa pilkada ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, setelah resmi dilantik oleh Bupati Siak Alfendri Selasa pagi di Ruang Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Haji Wan Idris menyebutkan akan segera menjalankan instruksi pimpinan daerah terkait penyaluran bantuan serta program pemberdayaan bagi masyarakat. Dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Wan Idris yang ditemui oleh tim liputan menyebutkan akan segera menjalankan instruksi dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Siak Alfendri, terkait penyaluran bantuan yang masih berjalan serta sejumlah program pemberdayaan bagi masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga akan melakukan update data, validasi, dan verifikasi penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih. Terkait yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati, masalah penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Siak ini, kita tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Berawal dari data dulu, karena banyak program-program baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari Kabupaten Siak untuk masyarakat miskin. Tentunya data yang kita terima dari Kementerian Sosial ini kita harus melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu supaya bantuan yang diberikan nanti agar tepat sasaran dan outputnya masyarakat yang menerima bantuan tersebut lebih sejahtera atau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak Bupati melalui sambutan beliau, program penanggulangan kemiskinan ini Dinas Sosial mempunyai tugas berat dalam arti memberdayakan masyarakat yang di tingkat kampung dan kelurahan itu terkait dengan produk-produk unggulan seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain. Untuk inilah Dinas Sosial dalam hal ini diemban tugas berat mengenai program-program pemberdayaan yang ada di tingkat kampung dan kelurahan. Disadarinya masih terdapat kelemahan mengenai data penerima bantuan sehingga ini menjadi koreksi, evaluasi oleh Dinas Sosial sehingga bentuk bantuan yang diberikan dapat merata diterima oleh masyarakat, baik bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Reporter Desi Ekawati, kameramen Syahmijul mengabarkan.
Saudara, Bupati Siak bersama Humas Pertagas dan kontraktor konsorsium Pegasol mengadakan sosialisasi proyek perancangan, pengadaan, dan juga konstruksi penggantian pipa minyak wilayah kerja Rokan yang berada di Kabupaten Siak. Bupati Siak bersama Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Henry San dan Camat Minas serta Camat Kandis terkait mengikuti sosialisasi proyek pencanangan pengadaan dan konstruksi penggantian pipa minyak wilayah kerja Rokan dipaparkan oleh kontraktor konsorsium Pegasol FDC, Fazlul. Dalam pemaparannya, wilayah kerja Rokan meliputi 5 kabupaten kota seprovinsi Riau, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Dumai, dan Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak akan dilakukan penggantian pipa minyak berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis dengan panjang 72 km. Pengerjaannya akan mulai dilakukan selama 10 bulan, mulai dari bulan Agustus tahun 2020. Penggantian pipa yang ada di Kabupaten Siak, menurut pemerintah daerah Kabupaten Siak sangat mendukung. Jika pipa dan alat yang canggih, maka produksi minyak akan meningkat, sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Siak juga akan turut meningkat. Bupati Siak memohon agar kajian dari SKK Migas mengenai persoalan fenomena di lapangan terkait dengan dasar hukum pertanahan agar dapat menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan dan program strategis dari Kementerian SDM melalui SKK Migas untuk penggantian pipa diharapkan ini kan untuk bisa nanti untuk mewujudkan kelancaran, ya kan? Pengaliran minyak jelas ya, ke pengapalannya ada di Dumai. Oleh sebab itu karena ini sumber pendapatan negara, apalagi sumber pendapatan bagi daerah Siak, karena Siak ini kita sangat tergantung pada dana bagi hasil dibanding PAD. Walaupun nanti kan ini mudah-mudahan ya, CPB Blok dikelola 100% oleh BSP, itu kan dividennya ya 100% untuk masuk usia, itu kan PAD akan besar. Nanti melalui PAD juga akan besar. Nah, tentu kalau bisa meningkat dari produksi minyak, terutama ya mungkin diberikan dukungan pengolahan yang lebih profesional ya melalui penggantian pipa dan ke teknologi yang ditetapkan nanti dari sisi eksploitasinya, mudah-mudahan enggak PAD potensialnya semakin besar. Supaya pengerjaan pergantian pipa minyak berjalan dengan lancar, Bupati Siak Alfedri menghimbau kepada camat, lurah, kepala kampung, RT, dan RW agar memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat. Mengingat pekerjaan ini merupakan proyek nasional yang menyangkut pendapatan negara. Reporter Maisaroh, kameramen Muhammad Irfan mengabarkan. Saudara, masa pandemi COVID-19 masih sangat berdampak pada menurunnya perekonomian. Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang jilbab dan busana muslim, sebagaimana yang dirasakan oleh Apri, pemilik toko Razik Shop yang terletak di Jalan Sutomo ini masih tetap berdagang dengan kondisi yang berbeda. Masa pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya perekonomian. Hal ini dirasakan oleh salah seorang pedagang jilbab dan busana muslim yang dirasakan oleh Apri, pemilik toko Razik Shop yang terletak di Jalan Sutomo, masih tetap berdagang dengan kondisi berbeda. Kalau masalah pembeli, peningkatan atau penurunan itu sekarang biasa-biasa saja, stabil. Tapi cuma daya beli memang agak berkurang. Alhamdulillah kita tidak boleh menyerah, meski itu Allah yang ngatur kan. Jadi insya Allah selalu ada, setiap hari adalah untuk Terdapat perbedaan minat pembeli dalam situasi pandemi COVID-19, khususnya untuk produk hijab yang sering dicari. Untuk saat ini, model hijab multifungsi sekaligus memiliki masker sangat digandrungi oleh para pembeli. Inovasi masker itu lebih praktis. Kadang kita kan malas mau pakai masker yang apa, jadi kadang kelupaan, jadi langsung aja menggunakan yang ada. Lagian kan lebih simpel. Beli baju, baju
Kalau kakak Muslim. sendiri tertarik baju muslim yang model seperti apa kak? Gamis. Karena lebih simpel juga, tidak pakai terpisah kan, langsung. Strategi khusus dalam berdagang fashion hijab, baik di masa pandemi maupun tidak dalam masa pandemi, ditentukan adalah dari pelayanan yang baik dan ramah kepada siapapun yang berkunjung ke toko. Sesuai dengan keadaan Siak, kita ini kan agamais, dan alhamdulillah rata-rata peminatnya tidak ada yang pakai baju seksi, tidak ada yang apa. Tapi yang peminat inilah gamis-gamis, tunik-tunik, kemudian pakaian-pakaian yang menutup aurat sesuai dengan keadaan daerah kita Siak ini. Alhamdulillah. Dan saya sebagai penjual atau pedagang sangat bersyukur sekali dengan bisanya berdagang gamis untuk pakaian-pakaian muslimah seperti ini. Nah, kita juga ada jilbab di sana juga ada, jilbab syar'i harian, kemudian juga kita menjual pakaian anak-anak yang syar'i juga. Nah, jadi alhamdulillah, sangat bersyukur sekali dengan hari ini walaupun pandemi. Alhamdulillah kami berdagang masih lancar, aman, dan mudah-mudahan ke depannya insya-Allah kita berharap pandemi ini memang cepat diangkat oleh Allah SWT. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kabar Siak untuk edisi hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.